Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih serat alami dari hewani nih teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di video kemarin tuh kita udah membahas serat alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas serat alami yang berasal dari protein nih atau hewan nih teman-teman. Di depan saya ini udah ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ini adalah dari wool, dari domba gitu ya. Kemudian ada yang dari sutra, ini dari sutra yang ulat sutra gitu ya, kepompongnya. Dan ini juga ada dari sutra juga, tetapi dia berbeda jenis nih teman-teman. Kalau terlihat gitu ya, sekilas warnanya itu benar-benar natural banget ya di sini. Kalau yang domba ini sebenarnya pernah saya bahas nih sebelumnya di video sebelumnya. Nanti mungkin linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi ini adalah domba dari Wonosobo yang dia itu memang bulunya itu menarik banget nih teman-teman, dan ini memang ringan banget sih. Bedanya dengan domba-domba yang di luar negeri, kalau yang di sini itu warnanya memang khas ya, berwarna agak sedikit kekuningan seperti ini, dan ini dipilihnya itu dengan handspan nih teman-teman. Untuk teksturnya sendiri dia memang agak sedikit berbulu ya, jadi agak panjang seperti itu. Dan kalau diraba-raba seperti ini memang lumayan halus nih teman-teman. Jadi hangat gitu ya jatuhnya. Kalau misalnya teman-teman pengen cari benang-benang wool lokal, teman-teman bisa cari dari wool ini nih, dari Wonosobo nih teman-teman. Nah, untuk yang ini nih teman-teman, ini adalah benang sutra samia nih teman-teman. Jadi ini terbuat dari kepompong ulat sutra dan ini juga di handspun nih teman-teman. Kalau kita lihat ya teksturnya itu benar-benar ini karena handspun ya, jadi dia nggak mungkin rata banget nih. Terlihat di sini dia ada yang besar, kemudian ada yang kecil, dan ini uplainya cukup kecil banget nih teman-teman. Tetapi yang saya suka adalah benang itu benar-benar lembut sekali teman-teman. Jadi nggak heran ya kalau memang benang-benang sutra itu pasti semuanya harganya tuh mahal-mahal gitu teman-teman. Karena memang prosesnya itu panjang dan bahan bakunya itu membutuhkan waktu yang juga lama gitu. Untuk ini sendiri, untuk benang samia ini terlihat di sini warnanya itu natural putih gitu ya, seperti kayak agak off white gitu. Dan ini tuh lembut banget nih teman-teman. Kalau saya sih kepikiran ya mau bikin baju gitu menggunakan benang samia ini, samia sutra gitu ya. Tetapi saya mau mencampurnya mungkin dengan serat alami tumbuhan gitu ya, mungkin dengan katun seperti itu. Jadi supaya dia agak lebih tebal aja sih. Tapi saya suka banget dengan teksturnya dan ini tuh benar-benar ringan banget nih teman-teman. Kemudian lanjut, ini adalah benang sutra emas nih teman-teman. Jadi kalau di sini dia memang tidak selembut yang sutra samia ini. Dia agak sedikit bertekstur dan ini bulunya agak sedikit panjang nih teman-teman. Kalau kita bandingkan seperti ini, ya kan, dia itu beda nih teman-teman. Jadi dia lebih tebal hasilnya. Kemudian untuk handsponnya dia juga sama, dia lebih nggak bisa sama gitu, persis gitu ya. Jadi agak-agak berbeda, ada yang tebal, ada yang tipis seperti itu. Tetapi yang menarik di sini adalah tekstur dari benang sutra emas ini, dia itu lebih cenderung panjang-panjang nih teman-teman. Jadi pilinannya itu lebih rata seperti itu. Kalau dibandingkan sutra samia, dia itu seratnya kayak pendek-pendek gitu. Jadi dia nggak terlalu bisa rata banget panjang seperti itu. Nah, yang sutra emas sendiri ini karena warnanya dia agak kecoklatan ya, gold gitu. Kemudian ini ringan banget sih kalau misalnya ini dipakai jadi baju gitu, hasilnya pasti ringan banget nih teman-teman. Tapi untuk lembutnya menurut saya masih lembut yang sutra samia ini ya teman-teman. Tetapi sutra emas ini juga menarik banget. Ini bisa jadi aksentuasi yang bagus kalau misalnya teman-teman mau bikin di project-project wearables. Mungkin nggak full semuanya menggunakan sutra emas, tetapi di bagian-bagian tertentu bisa menggunakan sutra emas ini. Serat-serat alami dari tumbuh-tumbuhan ini memang lumayan baru ya kalau di Indonesia nih teman-teman. Tetapi kalau misalnya di luar negeri kan kita udah familiar dengan wool gitu ya, dari alpaka, kemudian dari merino juga ada, dan sutra itu beberapa gitu ya. Nah, ini menarik banget nih teman-teman, karena di Indonesia sendiri sebenarnya kebanyakan itu adalah dari serat tumbuh-tumbuhan gitu ya. Untuk serat alami dari hewan gitu ya atau protein gitu, itu memang masih harus di-develop lagi nih teman-teman. Tetapi yang saya suka di sini adalah kayak serat-serat seperti ini tuh memang harus di-develop terus gitu, karena selain serat-serat alami ini lebih sustainable bagi lingkungan gitu ya. Dan ini juga menarik banget nih karena semuanya ini adalah hasil alami dari Indonesia nih teman-teman.
Jadi ini memang menarik banget untuk diproses lebih lanjut, dan teman-teman kalau mau cobain juga bisa langsung dicobain aja karena serat-serat ini tuh menarik banget nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman penasaran atau suka banget dengan benang-benang yang berjenis dari hewan-hewanan gitu ya, jadi kayak wool, sutra, teman-teman bisa cobain merajut menggunakan benang-benang ini. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang dari serat alami hewani gitu ya. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!